Pertanyaan dari Aisyah, Gus, bolehkah sholat memakai sajadah yang tebal dan empuk supaya lututnya tidak sakit? Bolehkah sholat memakai sajadah yang tebal? Jangankan sajadah, kasur ya boleh. Mentul-mentul itu boleh. Yang penting kan gak jatuh naik. Hanya kalau empuk itu kalau sujud agak ditekan sedikit. Nah itu, maksudnya keningnya itu ya, keningnya. Ya. Nah, kalau kakinya nggak bisa ditekan, sudah menekan dengan bobot Anda yang segitu besar ya. Nah, itu nggak apa-apa. Apalagi ada alasan sakit, sajadah pakai tebal ya lebih baik mungkin. Karena terlalu atas ya loro ya. Nggak bisa khusyuk ya namanya menahan sakit. Ya justru mana kira-kira yang Anda nyaman sehingga sakitnya bisa khusyuk, tidak terasa sakit. Ditambah oleh ganjaran ya. Silakan beli sajadah yang empuk, sekarang udah banyak. Sajadah yang isi busa juga ada, sajadah yang tebal juga ada. Nah, sesuaikan dengan anggaran yang Anda punya, budget Anda. Jadi Islam itu mudah, jangan dipersulit ya. Inna hadzal dina yusrun. Agama ini mudah, agama Islam ini. Wala yusaddad dinu illa ghalabah. Dan tidak dipersulit agama ini kecuali dia akan kesulitan sendiri, dikalahkan oleh agama itu, maksudnya kesulitan sendiri. Banyak orang yang bersulit diri. Contohnya sholat nggak boleh di sajadah ya, nggak boleh di keram, harus di dalam tanah, harus di atas permukaan tanah seperti zaman Nabi. Iya, zaman Nabi itu kan masih pasir ya maklum, belum ada biaya untuk bangunan yang begitu besar ya, masih banyak digunakan untuk perang ya, maka masjid sederhana. Nah sekarang sudah ada kotak amal, masjidnya bagus-bagus. Di tanah kan tambah banyak najis, kadang-kadang kotor, nggak bisa khusyuk. Ya mending di masjid yang bersih, jelas suci, itu lebih baik lah ya. Karena apa? Persyaratan sholat itu ya suci tempat, badan, pakaian, dan tempat dari najis, dari hadas dan dari najis. Maka berarti tempat yang suci itulah yang seharusnya ditempati untuk sholat. Jadi saya kira itu. Pertanyaan dari Naila Nafila, kalau hutang puasa belum lunas, apakah nanti hutang puasanya jadi double? Hutang puasa itu biasanya orang misalkan sakit, sudah ada kesempatan Syawal gak nyaur-nyaur, itu namanya punya hutang. Nah orang yang punya hutang puasa ya sejumlah puasa yang dia tinggalkan ayyamam ma'dudat ya. Hari-hari tertentu itu nyaurnya ya. Kalau punya hutang 5 ya nyaur 5. Bagaimana kalau sampai Ramadan lagi? Kalau kita ada uzur ya, ada alasan sampai Ramadan lagi belum nyaur ya, berarti kan belum ada kesempatan ya, nggak apa-apa. Tapi kalau punya kesempatan ya teledor sampai Ramadan gak nyaur lagi, namanya teledor. Nah, ya dosa menurut mazhab Syafi'i, Imam Maliki, mazhab Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, dosa dan harus nyaur sejumlah hari yang ditentukan, ditambahi bonus hukuman fidyah, yaitu memberikan sedekah makanan pokok ya, beras mungkin kalau di sini 1 mud per hari. Kalau hutangnya 5 hari maka 5 hari plus 5 mud, 1 mud itu 6 on ya, 6 on beras lah kita kasihkan fakir miskin, karena kita ini punya kesempatan tapi gak nyaur-nyaur, teledor. Nah itulah. Kalau mazhab Hanafi nggak usah fidyah-fidyah, nyaur tok aja cukup. Enak mazhab Hanafi itu. Wis enteng pokoknya nyaur ya wis. Sekali dendo-dendoan. Ya, saya kira itu. Nggih wonten pertanyaan saking Instagram yang masuk ke Radio Suara Tebu Ireng. Dari yang punya nama NLK NLK MISR.
Assalamualaikum Gus, bagaimana cara merawat hati selain istighfar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memanage hati selain istighfar, sebetulnya untuk menenangkan hati itu kan dengan zikir. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingat, dengan zikir, mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. Dan mengingat Allah, zikir itu macam-macam. Ada zikir qauli dengan mengucapkan kalimat thayyibah, istighfar, tasbih, tahmid, ya, Allahu Akbar, subhanallah, astagfirullah, ya. Baca Quran, itu zikir dengan lisan. Ada zikir dengan hati, hatinya benar-benar berzikir, tidak hanya lisannya tapi hatinya berzikir, ya. Itu zikir hati, zikrul qalbi, ya. Atau orang kadang nyebut zikir sirri. Sirri itu bisa dengan suara pelan atau benar-benar dalam hati zikirnya, ya. Jadi tidak hanya istighfar, jadi pokoknya mengingat Allah apa saja, itu insya Allah menjaga hati. Jadi kalau banyak berzikir nanti akan diberi cahaya oleh Allah. Kalau cahaya Allah sudah masuk, akan menjadi terang sehingga mata hati kita menjadi basirah, tajam, melihat sesuatu mana yang benar, mana yang batil, itu bisa tahu, ya. Itu namanya basirahnya tajam, tanggap, ya. Itu dengan banyak zikir. Mungkin baca Fatihah yang banyak, Allah akan membuka itu rahasianya. Mungkin 100 kali Fatihah, insya Allah akan membuka rahasia-rahasia Allah, ya. Itu jadi tidak hanya istighfar, ya. Sholat itu juga zikir, ya. Aqimis sholat li dzikri, dirikan sholat, ya, untuk mengingat aku, ya. Jadi jika Anda itu punya masalah sholat, jenengi sholat istikharah, itu minta petunjuk pada Allah. Dengan sholat insya Allah hati kita menjadi tenang. Jadi bisa istighfar, bisa lain-lain, ya, untuk memanage hati. Kalau muring-muringan mungkin baca Al-Falaq, An-Nas. Misalnya kita punya anak kok muring-muringan, suruh baca An-Nas, Al-Falaq, atau baca Fatihah. Insya Allah nanti hati tenang. Atau sholawat, hati bisa tenang. Saya kira itu. Pertanyaan dari Sulaimun, Gus, milih salon yang jauh sama orang tua tapi nyaman, atau yang dekat orang tua sekalian berbakti tapi tidak nyaman? Kata Mas Sulaimun, Anda dilahirkan, dibesarkan orang tua, jangan sampai menyakiti orang tua, ya. Jodoh itu bukan masalah jauh dan dekat dengan orang tua, yang penting dekat dengan Anda, ya. Dan kalau bisa, ya, kita nyaman, orang tua nyaman. Caranya berdoa. Kalau Anda baik, ya, pasti dapat istri yang baik, ya. Sebetulnya menyiasati orang tua itu bisa, ya. Biasanya orang itu kan egoisnya tinggi, sehingga orang tuanya egois, anaknya egois, ramelah di situ. Atau mertua lah bahasanya, mertua, ya. Mertua egois, dia egois, ya rame. Tapi kalau bisa menyiasati, insya Allah bisa. Misalkan begini, ya, kalau orang tua punya keinginan, jangan langsung ditolak. Mertua punya keinginan, jangan langsung ditolak. Jawablah dengan bijak, ya insya Allah saya musyawarahkan dengan istri, saya musyawarahkan dengan suami, saya tak istikharah. Kan enak jawaban dingin. Walaupun seminggu kok pancet ini, dikandani kok pancet. Lu kan masih istikharah, belum nemu jawaban. Kan tidak menyakiti orang tua, masih menghormati, enak jawabannya. Jadi mintalah kepada Allah, ya, dapat jodoh yang membuat Anda senang, orang tua juga senang. Karena apa? Orang tua itu kalau disenangkan, insya Allah Anda akan mulia dunia akhirat, menyenangkan orang tua. Jangan sampai menyakiti, ya.
Saya kira itu. Jadi yang paling baik adalah yang nyaman dimanapun. Kalau nggak nyaman, ya jangan dijadikan jodoh, nggak nyaman. Anda nyaman, orang tua nggak nyaman, berarti hidup nggak nyaman sampai nanti. Ya. Cari yang nyaman di segala medan. Apa ada? Ada. Insya Allah ada, kalau yakin kepada Allah akan diberinya. Saya kira itu.